dalam seri ke-243 ini didukung oleh para pemain Mogan dan Tatok sebagai prajurit Kediri, Rio sebagai Panji Ketawang, Margaret sebagai Dewi Sambi, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kakitan Parawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam pertarungannya melawan Dewi Sambi, Meisin mengalami perdarahan yang cukup berat. Tubuhnya menjadi lemah, dan dia tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pertarungan. Suatu ketika dia lengah, Dewi Sambi datang menyerang dan melontarkan pukulan aji tapak wisanya. Meisin terpental jauh ke belakang dan jatuh ke dalam jurang. Dua orang prajurit Kediri yang diperintahkan turun ke dasar jurang memberikan laporan. Meisin sudah mati. Ulu hatinya hangus karena sambaran pukulan aji tapak wisa. Dewi Sambi merasa puas, kemudian memerintahkan prajurit-prajuritnya masuk ke dalam gubuk. Bocah kecil, ayo ikut kami. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Tidak, aku mau di sini saja. Kau jangan bandel, nak. Nanti kami seret keluar. Tidak, aku di sini saja. Aku disuruh menunggu adik kecil. Siapa yang menyuruhmu menunggu? Bibi Meisin. Bibimu sudah tidak ada lagi. Dia sudah jatuh ke dalam jurang. Sekarang kalian akan kami bawa pergi. Tidak mau. Aku tidak mau pergi bersama kalian. Kalian pasti orang-orang jahat. Jangan ganggu adikku. Jangan. Oh, bayi ini masih merah, Kakang. Dia masih terlalu kecil. Dia juga harus kita bawa keluar. Begitulah perintah tuanku Dewi Sambi. Jangan bawa adikku. Jangan bawa Ayu. Lepaskan dia. Jangan. Lepaskan dia. Jangan ganggu adikku. Diam. Ayo cepat. Kalian harus kami bawa keluar. Cepat. Tidak. Kalian orang-orang jahat. Kalian orang-orang kejam. Lepaskan aku. Lepaskan adikku. Jangan ganggu kami. Aduh. Ajar. Randa. Aduh. Kalian jahat sekali. Kalau ada Paman Kamandanu, kalian pasti dihajar habis-habisan. Aduh. Ayo, kita bawa mereka keluar. Tidak. Lepaskan aku. Ayo. Jangan ganggu adikku. Kami di sini saja. Kami tidak mau kemana-mana. Lepaskan Ayu. Jangan ganggu dia. Jangan. Ayo. Mereka tuanku Dewi. Hanya ada 2 orang anak kecil. Yang satu masih bayi merah. Apakah kalian tidak menemukan orang yang lain lagi? Tidak ada tuanku Dewi. Tidak ada siapa-siapa lagi. Diam, anak brengsek. Nangis terus kau ini. Diam. Nanti ku banti kau. Sudahlah. Sekarang bakar saja gubuk liar itu. Ayo cepat, bakar. Baik tuanku Dewi. 2 orang prajurit Kediri segera melompat mendekati gubuk. Kemudian mereka menjulurkan obornya ke arah atap gubuk yang terbuat dari anyaman daun-daun ilalang. Atap gubuk segera menyala. Api terus merembet kemana-mana. Dan sebentar kemudian, gubuk itu pun sudah dimakan api. Cahaya merah membumbung ke angkasa.
Sementara itu, Ayu Wandira masih terus menangis dalam dekapan seorang prajurit Kediri yang berbadan kekar. Ketika mereka tengah memandangi gubuk yang sedang dimakan api, mendadak dua buah bayangan berkelebat ringan. Bagaikan dua ekor kera yang besar, dua bayangan itu segera menyambar Ayu Wandira dan Panji Ketawang. Siapa kalian ini? Kau tidak pantas mengetahui siapa diri kami. Kalian ini manusia-manusia berhati binatang. Kalian tidak patut hidup di muka bumi ini. Apakah kalian berdua masih sanak saudara penghuni gubuk liar itu? Itu bukan urusanmu. Yang jelas, kami tidak suka melihat perbuatan kalian yang di luar batas kemanusiaan ini. Kalian telah membakar rumah orang dan menculik anak-anak kecil. Perbuatan macam apa ini? Kami adalah wakil dari pemerintah Kediri. Kami bertindak tidak atas dasar perorangan. Aku tidak peduli kalian bertindak atas dasar apa. Kami tidak takut pada pemerintah Kediri. Katakanlah pada junjungannya. Katakanlah pada Jaya Katuang bahwa aku tidak takut padanya. Pemerintah Kediri sudah berbuat sewenang-wenang pada rakyat kecil. Dan itu suatu pertanda bahwa umur pemerintah Kediri tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Tutup mulutmu. Ayo, tangkap dua orang itu. Tangkap mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Bunuh saja mereka. Ayo, bayangan itu yang ternyata adalah Nini Raga Runting dan Sakit Tanpa Roang segera berkelit ke kiri ataupun ke kanan untuk menghindari serangan-serangan prajurit-prajurit Kediri. Sambil menggendong Panji Ketawang, Sakit Tanpa Roang terus mengadakan perlawanan. Demikian juga Nini Raga Runting sambil menggendong Ayu Wandira yang masih terus menangis. Nenek-nenek pendekar itu terus mengamuk. Dewi Sambi yang semula hanya menonton saja, sekarang mulai terjun ke kancah pertarungan. Dengan ajian pukulan tapak wisanya, dia terus memburu Nini Raga Runting. Bagaimana apanya, Kabin Peot? Jelas keadaan kita tidak menguntungkan. Kalau terus mengadakan perlawanan, kita sudah konyol. Iya, keadaan kita memang tidak menguntungkan. Jumlah mereka banyak sekali. Dan lagi perempuan setan itu mempunyai pukulan maut. Wah, kalau tidak berkelit ke kiri dan ke kanan, pukulannya bisa menyambar mukaku. Iya, dan lagi kita harus bertarung dengan menggendong dua anak kecil ini. Keadaan kita semakin bertambah terjepit, Kambing Peot. Panji, sedang apa kau ini? Kakek tanpa roang. Ya, ini kakek tanpa roang. Dan itu si Kambing Peot. Sudahlah, kau tidak perlu takut lagi. Orang-orang itu sepertinya sudah tidak mengejar kita lagi. Diam sayang.
Diam cucuku ya. Ini nenek. Cucu sayang, jangan nangis ya. Sudah. Ayolah. Kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Lebih baik kita segera pulang saja kami Beot. Pulang kemana, sapi ompong? Kemana lagi? Kau kan punya rumah. Nah, bawalah Ayu Wandira ke rumahmu. Dan Panji Ketawang, biar ikut aku ke Landung Lanang. Iya, begitu juga bagus. Namanya pembagian yang adil. Nah, biarlah Ayu Wandira ikut bersamaku. Nah, ayo Panji Ketawang. Ada apa kau nak? Ada apa? Saya sedih sekali, Kaketan Parawang. Saya juga takut. Sudahlah, kau tidak perlu sedih, juga tidak perlu takut. Tapi Bibi Maisin di mana, Kek? Aku juga tidak tahu di mana bibimu. Kita tidak mempunyai waktu untuk mencarinya. Orang-orang itu tadi sangat kejam. Kita harus menjauhi mereka. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan bibimu. Nanti kalau keadaan sudah aman, kita akan mencarinya bersama-sama ya. Sudahlah, sapi ompong. Ayo kita berangkat. Tidak usah banyak ngomong lagi. Mereka berhasil kabur, Tuanku Dewi. Mereka berhasil membawa kabur dua anak kecil itu, Tuanku Dewi. Kalian ini prajurit apa? Jumlah kita lebih banyak. Tapi menangkap dua orang tua bangka saja tidak becus. Sudah. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Lalu bagaimana dengan mayat wanita yang di bawah sana itu, Tuanku Dewi? Apakah tidak sebaiknya kita ambil saja untuk barang bukti? Apa maksudmu? Ya, barangkali Tuanku Dewi ingin membuktikan pada pemerintah Kediri bahwa wanita pelarian itu sudah berhasil diamankan. Tidak perlu. Yang penting, kita sudah berhasil menyingkirkannya. Itu sudah cukup. Ayo kita berangkat. Dan kau Empu Tanduk, bawalah obor. Dan kau berjalan paling depan. Sambi dan prajurit-prajurit Kediri segera meninggalkan gubuk yang masih menyala terang. Mereka merayap turun melalui tebing-tebing di sekitar lereng Arjuna. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat meninggalkan kudanya. Dewi Sambi segera naik ke atas punggung kuda, diikuti yang lain-lainnya. Selanjutnya mereka pun berkuda meninggalkan lereng Gunung Arjuna malam itu juga. Itu namanya desa Kumeper. Kamandano? Apa? Apa Sakauni?
Kerjamu melamun terus. Apalagi yang kau pikirkan? Sebentar lagi kau akan bertemu dengan istrimu, anakmu, dan keponakanmu. Seharusnya kau merasa gembira. Kau tadi bertanya apa, Sekawuni? Aku bertanya, bukankah desa yang di bawah itu tadi namanya Desa Kumeper? Iya, desa itu namanya Desa Kumeper. Ada apa? Kalau begitu, lereng Gunung Arjuna sudah tidak terlalu jauh lagi. Iya, tapi walaupun tidak terlalu jauh, perjalanannya sangat sukar. Kau tidak perlu mengajari aku, Kamandanu. Aku jauh lebih tahu tentang lereng Gunung Arjuna dibanding siapapun juga. Iya, benar Sekawuni. Bahkan kaulah yang membawaku ke lereng Gunung Arjuna ketika aku dikejar-kejar Empu Bajil dan kawan-kawannya beberapa waktu yang lalu. Tentu saja kau jauh lebih mengenal tentang lereng Gunung Arjuna daripada aku. Dengar, Kamandanu. Aku mendengar derap orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo, kita bersembunyi di balik semak belukar itu. Cepat, Sekawuni. Prajurit Kediri. Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Hatiku menjadi tidak enak, Sekawuni. Perempuan setan itu pasti merencanakan sesuatu hal yang tidak baik. Apa yang dia lakukan di tempat ini? Jalan ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju lereng di atas sana. Tak ada lagi jalanan yang lain. Aku khawatir mereka telah menemukan gubukku, Sekawuni. Kalau begitu, ayo cepat. Kita naik ke atas tebing. Ayo, Kamandanu. Mereka sudah jauh. Kita harus segera sampai ke gubukmu. Hiya! Banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Iya, mereka tentu meninggalkan kuda-kuda mereka di tempat ini. Dan selanjutnya mereka naik dengan jalan kaki. Lihat, ada beberapa buah obor dilemparkan ke semak belukar. Kalau begitu mereka datang ke lereng Gunung Arjuna sudah sejak semalam tadi. Apa saja yang telah mereka lakukan di atas sana? Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita yang cukup tangguh dan berilmu tinggi. Aji tapak bisanya sungguh-sungguh luar biasa. Tapi dia juga seorang pendekar wanita yang sangat kejam. Iya, di samping kejam, dia juga menaruh dendam pada kita. Sudah beberapa kali kita sempat bertarung dengan wanita iblis itu, dan kemudian berhasil meloloskan diri. Aku tidak bisa membayangkan kalau dia sampai bisa menemukan gubukku. Dia pasti akan menganiaya Mesin. Oh, lihat Kamandanu, lihat ke sana. Ikuti arah telunjuk ini. Itu, di balik pohon-pohon yang besar itu. Oh, bukankah ada asap tebal mengepul muncul dari daun-daunan pohon itu? Iya tidak, Kamandanu? Iya, aku melihatnya, Sekawuni. Celaka. Jangan-jangan mereka telah membakar gubukku. Ayo cepat, Sekawuni. Kita harus segera sampai di lereng sana. Cepat, Sekawuni.